Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini akan membahas tentang Fundamentals of Vector Analysis atau dasar-dasar dari analisis vektor. Selamat menyimak. Oke, kita akan memulai membahas dari vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih definisi vektor itu. Secara umum vektor itu adalah sesuatu yang memiliki besaran, magnitude, dan arah, direction. Jadi kalau misalkan kita definisikan ke arah kanan itu positif ya, dan kiri negatif, maka kita bisa gambar di sini bahwa ada sebuah vektor A bernilai positif, dan sebaliknya ada sebuah vektor A minus yang bernilai negatif. Oke. Nah, kalau vektor 2 dimensi sendiri definisinya adalah dua vektor yang berada pada satu bidang yang sama. Oke. Jadi misalnya ada vektor A dan vektor B. Vektor A pada sumbu X ya, dan vektor B pada sumbu Y. Kemudian pada vektor 3 dimensi berarti ada 3 vektor ya. Karena dia berada pada satu dalam konteks koordinat kartesian, berarti 3 dimensi vektor ini ada dalam sumbu X, Y, dan Z. Walaupun sebenarnya konteksnya bisa dibalik-balik ya, X, Y, Z ini ya. Nggak selalu saklek misalkan X itu di sini, Y itu di sini, nggak selalu ya. Cuma kalau saya sih lebih nyaman kalau misalkan dalam konteks notasi nanti I itu adalah sumbu X, J itu sumbu Y, K itu sumbu Z. Nanti bisa kita diskusikan masalah notasi ini ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah dua dimensi vektor itu dua vektor yang berada pada suatu bidang yang sama. Kalau 3 dimensi vektor adalah 3 vektor yang akan membentuk koordinat kartesian dalam sumbu X, Y, dan juga Z. Kemudian adalah unit vektor. Jadi vektor itu punya sebuah satuan ya, yang merepresentasikan dia pada posisi X, Y, atau Z. Contoh misalkan kita punya persamaan ini ya. Nah, dalam persamaan ini, jelaskan bahwa ada sebuah vektor A, 3 dimensi pastinya, di mana punya 3 macam vektor, ya, dengan besar dan arah yang berbeda, dengan A1 pada sumbu X, karena dia ada vektor unit I, ya seperti tadi saya bilang, kalau I itu biasanya kita pakai unitnya itu X ya. Kemudian A2 ini adalah besar vektornya dengan arah J, berarti arah Y. Dan vektor A3 dengan besar A3 dan arah ke vektor ke sumbu Z. Yang kalau kita gambarkan di dalam sebuah koordinat kartesian maka jadi seperti ini. Ini 3 dimensi vektor. Jadi di sini ada vektor I, J, dan K. Ini lagi-lagi ini kan gambarnya seperti ini ya, jangan bingung ya masalah X, Y, dan Z ya. Pokoknya nanti kita ke depannya sepakatin aja I itu adalah X, J itu adalah Y, K itu adalah Z ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesian, unit vektor itu seperti ini. Misalnya I ya, I itu berarti adalah I dalam kurung 1, 0, 0. Artinya dia berada pada vektor satuan X, di mana X-nya 1 nilainya, karena satuan unit kan ya, Y-nya 0 dan Z-nya 0. Begitu pula vektor unit vektor J dan unit vektor K. Itu adalah dalam konteks 3 dimensi vektor. Ya kalau 2 dimensi tinggal dikurangin aja, hilangin aja yang vektor Z-nya ya. Vektor Z-nya. Vektor ke arah Z-nya. Vektor pun bisa ditambahkan atau ada proses penambahan pada vektor. Jadi seperti ini. Misalkan ada 2 vektor ya, dalam hal ini adalah vektor A dan vektor B. Maka penambahan di sini artinya adalah resultan dari vektor A dan B. Jadi kalau misalkan di sini ada vektor A dan ada vektor B, maka penambahannya atau resultannya adalah A plus B. Dimana kalau konteks triangle law ya, atau hukum segitiga, di sini disebutkan bahwa ketika vektor A ditambahkan vektor B, ya maka satuannya atau penyatuannya atau penjumlahannya atau resultannya adalah ditarik garis dari bagian ujung vektor A sampai bertemu dengan bagian panah dari vektor B. Ini adalah hukum triangle law. Nah, kemudian ada satu lagi, sebenarnya sih sama, baik triangle law maupun parallelogram law itu punya hasil yang sama. Cuma dia metode beda sedikit aja. Jadi kalau misalkan di sini vektor A, vektor B itu dibuat semacam garis bantu. Garis bantu kalau kita nyebutnya enaknya kalau di sekolah dasar atau sekolah menengah itu kan jajar genjang ya. Jadi ada vektor A, ada vektor B di sini, dibikin garis bantu jajar genjang. Baru
tariklah titik pertemuan antara vektor A dan vektor B ini ke arah garis bantu tersebut sampai menyentuh perpotongan garis bantunya. Nah, ini adalah resultan dari vektor A dan vektor B. Yang kalau Anda perhatikan sama kan ya? Di sini sama, di sini sama. Nah, kemudian ada beberapa sifat dari penambahan vektor itu. Yang pertama adalah komutatif. Jadi kalau dalam konteks penambahan vektor, ya, dia bisa dibolak-balik. Jadi vektor A tambah vektor B bisa juga dibalik vektor B tambah vektor A. Nggak apa-apa, penambahan ya. Kemudian ada lagi asosiatif. Jadi asosiatif bisa kita tukar posisinya. Gitu. Jadi misalkan di sini kita punya vektor A tambah vektor B dalam kurung tambah vektor C. Nah, ini akan sama hasilnya ketika kita geser. Jadi yang kita dalam kurungnya adalah vektor B plus vektor C, baru tambahkan vektor A. Ini sifat asosiatif. Kemudian untuk penambahan vektor juga punya sifat ketika vektor A ditambahkan semua dengan nilai 0, ataupun sebaliknya ya, 0 tambah vektor A, maka akan hasilnya vektor A. Dan terakhir, ketika vektor A ditambahkan dengan minus vektor A ataupun vektor yang punya arah berlawanan dengan vektor A, maka penambahan kedua vektor tersebut akan menghasilkan nilai 0. Kemudian, sifat lain dari penambahan vektor itu adalah semisal kita punya vektor A dengan 3 dimensi ya, di mana di sini ada A1, A2 dan A3, vektor B juga dalam 3 dimensi juga, B1, B2 dan B3, maka penjumlahan kedua vektor ini akan menghasilkan vektor A tambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, kemudian A2 tambah B2, A3 tambah B3. Jadi per masing-masing dia siapa? Per masing-masing komponen di masing-masing sumbu X, Y, dan Z-nya itu ditambahkan masing-masing. Jadi kan di sini sumbu X nih. Ini kan sumbu Y. Ini kan sumbu Z. Nah, ini ditambahkan masing-masing. Jadi kita tambahkan hasilnya ini. Sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Masih dalam konteks penambahan vektor. Jadi kalau vektor itu kali ada 3 sifat ya. Pertama, dia bisa ditambahkan secara langsung seperti ini. Ya. Penambah vektor biasa ya. Vektor A, vektor B, hasil vektor C dengan metode Trengelo tadi. Kemudian yang kedua adalah commutative vector addition. Jadi di sini bisa dibolak-balik. Jadi vektor A tambah vektor B, hasil vektor C. Demikian pula kalau di sini vektor A tambah vektor B, ya hasil vektor C juga. Jadi ini dibolak-balik posisi sama aja. Hasilnya ada vektor C. Nah, kemudian di sini ada yang namanya swap position atau tukar posisi. Atau gampangnya itu adalah kita mengerjakan vektor yang satunya baru ditambahkan vektor satunya. Jadi misalkan dalam 3 vektor ini ya, ada vektor U, ada vektor V, dan vektor W. Nah, kan kalau kita langsung ngerjain semua kan agak bingung ya, karena 3 vektor nih, bukan 2 vektor lagi. Nah, berarti caranya adalah pertama-tama kita kerjakan dulu vektor U dulu dan V. Kan U ke sini. Oke. Lalu kemudian vektor V ke sini. Oke. Nah, ini kan kalau kita pakai metode segitiga, ya maka langsung aja kita bisa tarik resultannya kan. Metode segitiga yang ini. Nih. Metode segitiga yang ini ya. Kita bisa tarik resultan dari sini, yaitu adalah yang U plus V di sini. Nah, dapat di sini. Nah, setelah dapat resultan dari U plus V, ya, baru kita tambahin sama vektor W. Jadi kan kalau kita lihat ya, kan U plus V ke sini. Gitu ya. Vektor W kan ke sana. Nah, sehingga kalau dalam konteks asosiatif kan tinggal ditambahin aja kan, berarti kalau pakai hukum segitiga atau Trengelo, maka dapatlah nilai U plus V plus W di sini. Nah, ini dari mana? Jadi ini adalah dari hasil penambahan U plus V yang di sini dengan vektor W yang di sini. Jadi hasil adalah U plus V plus V. Demikian pula ini sama juga nih, sama juga dengan penambahan vektor V dan vektor W. Ini sama aja pakai metode segitiga juga.
Lantas, bagaimana cara menghitung panjang atau besaran vektor dari dua vektor yang resultan dari dua vektor ataupun resultan dari tiga vektor? Caranya adalah pada dua vektor atau dua dimensi vektor, misalkan di sini ada vektor A dan B ya, maka panjang resultannya atau besar resultannya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sementara kalau untuk tiga vektor atau tiga dimensi vektor, di mana X, Y, dan Z ya, maka panjang atau besar dari resultannya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Selanjutnya adalah scalar multiplication atau perkalian skalar. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari skalar? Apa definisi dari skalar? Skalar itu sebenarnya sesuatu yang konstan atau sesuatu yang sifatnya tetap. Nah, kalau perkalian skalar berarti vektor ini dikalikan dengan sesuatu angka atau sebuah nilai yang sifatnya tetap. Jadi contoh misalkan, apa sih contoh dari nilai tetap itu? Misalkan kita punya angka 4. Nah, 4 ini termasuk kalau dalam konteks perkalian vektor termasuk skalar karena dia tetap. Gitu misalkan, atau berapa angka berapa pun ya dia sifatnya skalar. Ini adalah contoh dari maksud skalar ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, lanjut ke sifat-sifat dari perkalian skalar. Sifat pertama adalah ketika ada sesuatu nilai skalar di sini dalam nilai C ya. C ini nilai skalar ya. Yang tadi saya sudah jelasin dia nilai konstan dikalikan dengan vektor A ditambah vektor B, maka si nilai skalar ini akan masuk ke masing-masing vektor. Jadi C kali A dan C kali B. Seperti ini. Kemudian kalau misalkan dalam konteks sebaliknya, misalkan ada dua variabel skalar yang berlainan. Ini skalar pertama adalah C dan skalar yang kedua adalah K. Maka kalau dikalikan dengan vektor A, ya sama juga. Berarti C vektor A akan masuk ke masing-masing variabel skalarnya. Berarti A dikali C, vektor A dikali C, skalar C, dan vektor A dikali nilai skalar K. Kemudian kalau misalkan seperti ini, berarti di sini ada dua nilai skalar ya, C dan K dikalikan vektor A dan K dikali A ini dalam kurung ya. Jadi misalkan C dalam kurung nilai skalar A dikalikan vektor A tutup kurung. Nah, maka kita bisa swap atau kita bisa tukar posisinya. Jadi kita tukar posisinya skalar C dikali skalar K dalam kurung dikali vektor A. Ini akan punya hasil nilai yang sama juga. Kemudian, ya ini kalau ini jelas ya. Nilai 1 dikali vektor A dapat vektor A. Lalu kalau misalkan 0 dikali vektor A, ya hasilnya 0 pasti. Dan terakhir, kalau misalnya sebuah nilai 1 minus 1 dikalikan vektor A yang positif nilainya, maka akan menghasilkan nilai minus vektor A. Atau vektor A yang bernilai negatif. Sekarang kita akan belajar tentang inner product atau dot product. Atau istilahnya adalah perkalian titik ya. Nah, vektor bisa dilakukan perkalian titik. Jadi kalau perkalian titik itu gampangnya dia perkalian biasa lah ya, perkalian biasa. Jadi kalau vektor A dot atau perkalian titik dengan vektor B itu akan menghasilkan dalam kurung absolut vektor A dikalikan dalam kurung absolut vektor B dikali dengan cos gamma. Gamma atau theta sama aja, yang penting sudutnya lah ya ibaratnya. Nah, sehingga kalau dari perkalian titik ini si vektor A dot vektor B itu akan nilai 0 ketika apa? Ketika sudutnya 90 derajat, karena kalau 90 kan 0 nilainya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya vektor A dan B dalam 3 dimensi ya, nilai A1, A2 dan A3. Jadi misalkan seperti ini. Kita punya vektor A. Di sini nilainya adalah A1 ditambah A2. Ini gambarnya bagus ya, karena sih nggak pakai pena nulisnya ya. Tambah A3. Tapi Anda ngikutin kata-kata saya bisa lah ya. Gitu. Nah, kemudian ini vektor A. Ini vektor A. Kemudian vektor B. Ya, sama dengan
B1 tambah B2 B2 tambah B3. Gede banget tambahnya, nggak apa-apa dah. Tambah B3. Oke, seperti ini ya. Nah, maka kalau perkalian vektor dot antara vektor A dan vektor B, maka dia hanya akan berpengaruh pada masing-masing sumbu masing-masing vektor di sumbu yang sama. Misalkan A1B1, A2B2 dan A3B3. Maka hasil dari perkalian vektor hasil dari perkalian titik vektor A dan vektor B adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk vektor ya secara visual, maka seperti ini. Nah, ketika nilai sudutnya itu kurang dari 90 derajat, maka perkalian dot antara vektor A dan vektor B adalah lebih besar dari 0 kalau sudutnya kurang dari 90. Tapi kalau sudut 90 ya 0. Karena kenapa? Karena cosnya 90 itu adalah 0. Sementara kalau nilai sudutnya itu lebih besar dari 90 derajat seperti ini, maka nilai perkalian titik antara vektor A dan vektor B adalah lebih kecil dari 0. Lanjut ke besar atau magnitude dan sudut dari konteks perkalian titik. Dalam konteks perkalian titik, kita bisa menghitung besar sebuah vektor dan sudut sebuah vektor. Sudut antar dua vektor ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kalau kita punya sebuah vektor A dan kita ingin tahu berapa sih panjang atau besar dari vektor A, caranya gampang, tinggal kali aja A kali A diakarkan. Ini menghitung panjang atau besar dari sebuah vektor. Kemudian kalau kita ingin tahu sudut antara vektor A dan B, ya, seperti tadi di visualisasi di slide sebelumnya ya, maka cos gamma sama dengan A vektor A dot vektor B dibagi dengan dalam kurung kurung absolut ya, vektor A dikalikan dalam kurung absolut vektor B sama dengan A dot B sama, tidak berubah, cuma yang bawah ini nanti akan ngikutin yang atasnya. Maka kan panjang vektor A adalah dalam akar vektor A dikali vektor A. Panjang atau besar vektor B adalah akar vektor B dikali vektor B. Nah, itu cara menghitung besar atau panjang dan sudut dari dua vektor dalam konteks ke perkalian titiknya. Sifat-sifat lain dari dot product atau perkalian titik adalah, nah, misalkan di sini kita punya beberapa variabel skalar ya. Di sini kita punya variabel skalar Q1 ya, kemudian variabel skalar Q2. Di sini langsung dikalikan, tapi Q1 langsung dikalikan dengan vektor A dan Q2 langsung dikalikan dengan vektor B dan ditambahkan keduanya ini. Nah, barulah kita dot product atau perkalian titik dengan C. Maka dia akan ikutin langsung masuk si vektor C ini ke masing-masing variabel di sini. Jadi skalar Q1 dikali A vektor A dot C ditambah skalar Q2 dikali vektor B dot vektor C. Kemudian kalau dalam konteks perkalian titik atau perkalian dot product ya, maka dia bisa bolak-balik, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot vektor A. Coba ntar Anda buktikan sendiri deh, dia akan punya hasil yang sama. Oke, kemudian nah, kalau kemudian kedua vektor ini saling dikalikan satu sama lainnya, misalkan vektor A dikalikan titik ya dengan vektor A, akan punya hasil lebih besar sama dengan 0. Dan ketika vektor A dikalikan vektor A sama dengan 0, maka pasti A itu sama dengan 0 ya. Iya, kalau dikalikan 0 pasti 0 juga kan gitu. Oke, ini adalah sifat-sifat lain dari perkalian titiknya. Selanjutnya, sifat-sifat lain dari perkalian titik adalah, pertama, sebenarnya hampir mirip kayak tadi sih, yang ada skalar Q tadi ya. Jadi kalau misalkan kita punya penambahan vektor A dan vektor B dikalikan titik atau dot vektor C,
maka si vektor C ini akan masuk ke masing-masing variabel. Jadi vektor A dot vektor C ditambah vektor B dot vektor C. Kemudian di sini kita punya Cauchy-Schwarz inequality, yang mudah namanya bener ya gitu. Ya maklum aja kita bahasa Inggrisnya Depok ya. Jadi kalau vektor A dot vektor B itu akan punya nilai lebih kecil sama dengan dari dalam kurung absolut vektor A dikalikan dengan dalam kurung absolut vektor B. Kemudian kalau dalam triangle inequality, maka kita bisa dapatkan sebuah kesimpulan ketika vektor A tambah vektor B dalam kurung absolut, ini akan sama dengan dalam kurung absolut A ditambahkan dalam kurung absolut B. Ini adalah triangle inequality. Nah, kemudian ada lagi yang namanya parallelogram inequality, di mana ketika dalam kurung absolut vektor A dan B dikuadratkan, ditambahkan dalam kurung absolut vektor A dikurang vektor B dikuadratkan, maka hasilnya akan sama dengan 2 dikalikan dalam kurung absolut ya, vektor A dikuadratkan ditambahkan dalam kurung absolut vektor B dikuadratkan. Nah, ketiga ini nanti akan sangat berguna nanti kalau misalkan Anda mulai masuk ke analisis yang mendalam tentang vektor analisis. Jadi nanti Anda nggak usah repot-repot misalnya ketemu kayak gini nanti nih, Anda nggak perlu repot-repot ngitung satu-satu, langsung aja pakai yang ini rumusnya, karena sama. Demikian pula kalau nanti di soal ketemu yang model begini, vektor A tambah vektor B dalam kurung absolut, ya langsung aja dihitung kayak gini. Gitu. Jadi ini adalah akan memudahkan Anda nanti dalam mengerjakan soal-soal analisis vektor di tingkat selanjutnya. Akhirnya kita sampai pada perkalian silang atau cross product. Nah, sebenarnya sih jenis juga dia atau masih satu family ya dengan perkalian titik. Cuma bedanya adalah perkalian silang. Tapi walaupun beda titik sama silang doang, itu beda semua tuh jadinya nanti tuh. Nah, dimana bedanya? Pertama simbol ya. Jadi ini kalau misalkan vektor A cross atau perkalian silang dengan vektor B, dimana hasilnya ada vektor V ya, maka itu punya rumus yang berbeda. Dalam konteks ini misalkan dalam kurung absolut vektor V sama dengan dalam kurung absolut vektor A dikali vektor B. Ini kurang panahnya ya, kurang panahnya. Ini saya gambar aja panahnya di enter, khawatirkan salah persepsi nanti ya. Ini ada vektor A dan ada vektor B. Oke, lanjut. Sama dengan dalam kurung absolut A dikalikan dalam kurung absolut B dikali sin gamma, di mana gamma ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Yang kalau kita ilustrasikan itu seperti ini. Nah, ini agak susah nih, karena kalau kita gambar aja bisa di papan tulis sampai muter-muter gitu tangannya, hampir mau keprinter ya. Agak susah memvisualisasikannya. Jadi caranya adalah Anda nanti latihan di rumah sendiri. Nanti misalkan antara I kali K, misalkan I kali J kayak gimana, itu memang cukup tricky ya, karena tangannya harus muter-muter sendiri tuh, harus muter-muter sendiri. Jadi misalkan di sini ada vektor A dan vektor B dikalikan silang atau cross antara vektor A dan vektor B dengan sudut gamma, hasil adalah vektor V, ya kan? Nah, ini tuh akan bisa digambarkan ke dalam vektor ini, aturan tangan kanan. Jadi silakan ambil tangan kanan Anda. Ya bersyukur ya kita masih punya tangan kanan ya, dimana jempol ini jadi vektor A, telunjuk jadi vektor B, dan jari tengah atau ya jari tengah ya jadi vektor V. Atau bisa juga pakai aturan skrup ya, skrup juga bisa, jadi pakai tangan gini, aturan skrup. Jadi kesana ada vektor B, ini ada vektor A, dan ini ada vektor skrup, arah putaran skrupnya adalah vektor V-nya. Tapi kalau saya sih lebih gampang yang bisa dua-duanya sih, tergantung konteksnya. Tapi ya kalau untuk memvisualisasikan agak susah, jadi Anda harus latihan di rumah sendiri nanti ya. Secara umum, ada dua tipe sistem koordinat Cartesian pada cross product ini. Yang pertama adalah di sebelah kiri ini adalah aturan tangan kanan, yang tadi sudah dijelaskan visualisasinya di slide sebelumnya ya. Kalau yang ini adalah aturan tangan kiri. Sebenarnya baik aturan tangan kanan maupun aturan tangan kiri sama juga. Cuma memang yang membedakan adalah arah dari
vektor K-nya. Ini ada, kalau ini ke arah vektor K atau vektor Z yang positif, ke arah sumbu Z yang positif ya, si vektor K-nya. Atau unit satuan vektor K itu mengarah ke sumbu Z positif. Nah, sementara kalau pada aturan tangan kiri, si unit satuan vektor K ini mengarah ke sumbu Z yang negatif. Itu aja sih bedanya, tapi secara umum dia sama. Namun lazimnya kalau kita bicara cross product biasanya dipakai sih aturan tangan kanan. Ya, aturan tangan kiri itu jarang dipakai karena dia hanya untuk menunjukkan aja bahwa ternyata pada cross product ini arah K itu bisa ke arah Z positif, sumbu Z positif maksudnya, dan arah K juga bisa ke arah sumbu Z yang negatif. Nah, akhirnya kita sampai pada ibaratnya ini adalah bos terakhir nih, ibaratnya raja terakhir nih. Jadi kita akan menjelaskan atau memahami bagaimana cara metode melakukan cross product atau metode cara melakukan perekalian silang. Misalkan kita punya vektor A 3 dimensi ya. Di sini ada A1 X dalam sumbu X, A2 sumbu Y, dan A3 sumbu Z. Dan vektor B, B1 sumbu X, B2 pada arah sumbu Y, dan B3 pada sumbu K. Sumbu Z. Oke, kita cross productkan keduanya, maka hasilnya adalah ini. Nah, ini sebenarnya nggak harus dihafal ya, cuma saya sarankan sih Anda hafal ininya aja. Nanti saya ajarin caranya gimana supaya kemudian kita bisa menemukan ini dengan cara yang mudah. Jadi gini caranya. Nah, saya jelasin di slide selanjutnya ya. Jadi nanti akan saya bikin dalam bentuk Word ya. Nanti akan saya jelaskan step by stepnya gimana dari sini bisa dapat menjadi seperti ini. Oke, lanjut ya. Jadi sekarang kita akan melakukan perekalian silang antara vektor A dan vektor B. Nah, cara begini. Di sini ada 3 macam ini ya, 3 macam determinan ya. Nah, gimana cara nemu ini? Adalah caranya pertama kita akan menghitung determinan dari vektor I dulu ya. Berarti caranya kita tutup yang vektor I. Ditutup vektor I-nya kita tutup, jadi cara seperti ini. Vektor kita tutup dan ini kita tutup ke sini juga. Pokoknya ada arah vektor I kita tutup semua dah. Nah, itu. Nah, sehingga hasilnya apa? Sehingga hasilnya adalah dalam konteks ini A2 A3 B2 B3. Nah, jadi seperti ini. Ini vektor I ya, ini vektor I. Nah, kemudian di sini ada tanda minus. Nah, ini tanda minus ini adalah ketentuan. Kita nggak perlu tahu dari mana, yang jelas ini ada tanda minusnya. Barulah kita nanti cari untuk vektor J-nya. Gimana caranya untuk cari vektor J? Ya gampang, caranya sama. Kita tutup baris dan kolom yang ada vektor J-nya. Barisnya kita tutup yang ada vektor J-nya di sini. Kolomnya yang mana yang ini kita tutup. Oke, dapatlah nilai A1 A3 B1 B3. Jangan lupa minusnya ya. Nanti kalau nggak ada minusnya jadi salah nih hitungannya. Oke, lanjut lagi, ini vektor J dapat ya. Nah, selanjutnya untuk yang vektor K ya, cara gimana dapat determinannya adalah sama juga caranya. Jadi caranya adalah yang ada vektor K-nya kita tutup. Vektor K ini satu sama yang ini ya. Oke. Jadi dapatlah nilai A1 A2 B1 B2 di sini. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita terusin perhitungannya. Jadi tinggal ini kan determinannya. Nah, matriks determinan itu apa ya? Nanti Anda cari sendiri lah ya di bab tentang matriks ya. Kalau saya panjang jelasin lagi teorinya, saya nggak begitu hafal juga teorinya. Tapi intinya determinan itu gini. Kalau kita sudah punya misalkan nih vektor A ya. Vektor A. Di sini vektor A ya, kita anggaplah vektor A di sini. Sebentar, saya cari dulu ya. Ini vektor A, ini agak saya besarin sedikit yang bagian tulisannya. Biar kelihatan. Ini ya. Vektor A cross ya, dalam hal ini adalah vektor B. Ya. Sama dengan oke. Nah, berarti determinan dari I adalah ya tinggal dikalikan aja, kali silang A2 B3. Jadi kita tulis aja ya satu-satu ya biar paham ya. A2 dikali B3
kali B3 dikurang, nah A3 B2 dari sini nih, dari sini dikali silang terus dikurangin A3 B2. Oke. Kemudian dikurang ya sesuai tanda di sini ya, dalam kurung sama juga, tinggal diganti-ganti aja berarti simbolnya ya, tinggal ganti-ganti aja, berarti A1 B3 sama A3 B1 ya. Oke, tutup kurung tambah dalam vektor K ya, bervektor K berarti sebentar, kita kopas aja biar nggak usah bikin lagi. Sorry. Seperti ini, berarti tinggal A1 B2 dikurangi A2 B1. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhir dari perkalian silang. Nah, oke, seperti ini ya. Nanti dapat hasil akhir ada hasil akhir dari untuk perkalian silang. Nah, nanti kita akan lanjut lagi bagaimana cara menemukan atau mencari penyelesaian ini di latihan soal. Kalau ini kan baru bahas materi, nanti kita akan lanjutkan lagi di latihan soal. Nah, lanjut sekarang ke perkalian vektor pada standar basis vektor di aturan silang ya. Perkalian silang kok aturan silang. Oke, jadi misalkan kita punya vektor ini. Nah, ini kemarin nih saya jelasin sampai saya muter-muter tangannya nih. Sampai tangan kepelintir-pelintir ya gitu. Jadi mungkin agak kalau divisualisasikan atau dijelasin agak susah kalau kemudian Angga ngelakuin sendiri. Tapi ada satu visualisasi yang gampang nih. Jadi Anda coba sendiri di rumah ya. Oke, pakai tangan masing-masing, jangan pakai tangan dosennya. Oke, jadi gini caranya. Pertama-tama ini Anda lihat ya, kita ambil yang gampang dulu deh. Vektor I, unit I ya, unit vektor I dikali unit vektor J atau X kali Y ya ibaratnya. Kan itu adalah representasi dari unit vektor di X dan J adalah representasi dari unit vektor di Y. Sama dengan K positif. Nah, gimana cara dapatnya? Jadi gini caranya. Anggaplah A ini adalah X ya. Ini adalah I. Kemudian ini adalah J. Nah, kalau perkalian itu, ini pemahaman saya ya, nanti mungkin Anda bisa memvisualisasikan beda-beda. Kita dekatkan ya antara si I sama J ini. Kita deketin. Kita deketin nih. Ya kan? Dekatkan nih dua-duanya kan, dekatkan. Nah, ternyata arah vektor K-nya kemana? Ke atas. Nah, berarti perkalian cross antara I ya, antara I dengan J itu adalah vektor K positif. Demikian pula selanjutnya nih, karena nanti kalau kita jelasin di sini agak susah. Jadi Anda harus memvisualisasikan sendiri ya untuk perkalian vektor silang ini antar unit vektor dan unit vektor lainnya. Tapi dia pakai aturan ini bisa. Pakai aturan ini bisa. Dia menghasilkan hasil yang sama. Oke, lanjut ke pembahasan sifat-sifat umum dari perkalian vektor. Nah, kalau misalkan kita punya skalar, ya skalar juga sama kayak tadi. Skalar itu adalah sebuah konstanta di sini. Konstanta yang kita kalikan dengan vektor A, lalu di cross vektorkan dengan dikalikan silang dengan vektor B. Maka kalau di skalar ya, kalau di konstan, maka kita bisa keluarkan skalar nih. Dalam kurung, baru vektor A di-crosskan dengan vektor B. Atau sama juga kita pindahin si skalar ke B, sama juga. Jadi vektor A cross skalar atau konstanta dikalikan vektor B. Kemudian kalau distributive properties adalah, jadi gini, ini kita bisa masukkan si vektor yang ada di luar kurung kepada masing-masing variabel yang ada dalam kurung. Misalnya gini, vektor A cross dalam kurung vektor B tambah vektor C, berarti sama dengan vektor A dikalikan atau cross vektor B ditambahkan vektor A cross vektor C. Demikian pula kalau di belakang, dari belakang. Tadi dari depan perkaliannya dari belakang. Vektor A plus vektor B dalam kurung ya dikalikan vektor C. Dikalikan atau di crosskan dengan vektor C sama dengan vektor A cross vektor C ditambahkan vektor B cross vektor C.
Nah, namun bedanya adalah pada perkalian silang ini nggak bisa dibolak-balik dia. Kalau tadi perkalian titik bisa kan? Perkalian titik B dot A sama dengan A dot B. Tapi kalau ini nggak bisa. Kalau di perkalian cross product ini, vektor B cross vektor A sama dengan harus kasih tanda minus. Minus dalam kurung vektor A cross vektor B. Demikian pula dia nggak bisa diganti-ganti ya, nggak bisa tuker-tuker posisinya. Jadi kalau misalkan vektor A cross dalam kurung vektor B cross vektor C, ini nggak akan sama dengan dalam kurung vektor A cross vektor B dikrosskan dengan vektor C. Nah, ini adalah sifat umum dari perkalian silang yang memang beda banget sama yang namanya perkalian titik. Oke, kita akan membahas sekarang bagaimana kalau perkalian titik dan perkalian cross ini melibatkan 3 vektor, atau vektor A, vektor B, vektor C ya. Nah, contoh begini misal begini. Nah, di sini nih agak unik nih karena ternyata ada perkalian titik dot ya, dan ada perkalian cross di sini. Tapi penyelesaiannya sama dengan yang tadi sebelumnya, cuma agak kita modifikasi sedikit proses penyelesaiannya. Sehingga gini, vektor A dot dalam kurung vektor B cross vektor C ya. Nah, ini kan sama dengan, jadi gini, si perkalian cross antara vektor B dengan vektor C ini kita simbolkan atau kita bikin variabel baru dengan nama vektor V. Gitu. Nah, jadi kan lebih gampang ya. Jadi kalau kayak gitu berarti pada perkalian antara vektor A dot vektor V ini sama kayak perkalian titik biasa. Nggak ada istilah perkalian silangnya. Hilang seolah-olah tanda kutip ya. Seolah-olah perkalian silang hilang. Jadi perkalian titik aja. Tapi perkalian silang masih ada, yaitu dalam variabel dalam vektor V ini. Sehingga kalau perkalian dot kan tinggal gampang ya. A1 kali V1 tambah A2 kali V2 tambah A3 kali V3. Nah, namun belum selesai karena tadi kan kita mengasumsikan si V ini adalah kita mengasumsikan vektor B cross vektor C adalah V ya, vektor V ya. Maka kita kembalikan lagi di mana V1 adalah ini, V2 adalah ini, dan V3 adalah ini. Gitu. Nah, gimana dapat cara ini, Pak? Nah, cara dapat ini yang diisi B1 B2 B3 C2 C3, B3 B1 C3 C1, B1 B2 C1 C2 ini ada didapatkan dengan cara tadi, metodenya sama yang cross vector tadi yang saya sudah jelasin di pakai Word tadi di bagian sebelumnya. Itu ya. Nah, sehingga kalau kita mau buat sederhananya, ternyata kalau proses kita menuliskan atau posisi dari 3 vektor A, vektor B, vektor C itu akan sama dengan vektor A dot dalam kurung vektor B cross vektor C. Yang kalau kita tulis dalam bentuk matriks determinan, jadinya A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Seperti itu ya untuk vektor dot dan vektor cross yang melibatkan ada 3 vektor yang berbeda. Oke, selanjutnya ternyata perkalian titik dan perkalian cross dengan melibatkan 3 vektor ini punya sifat-sifat yang khusus. Yang pertama adalah ternyata antara dot dan cross itu bisa saling ditukar posisinya. Contoh misal gini, kita punya vektor A dot dalam kurung vektor B cross vektor C ya. Nah, ini kita tukar ternyata. Ini akan sama dengan dalam kurung vektor A cross vektor B dot vektor C. Demikian pula kalau dalam konteks ada sudutnya. Nah, ini bisa kita manipulasi juga, di mana vektor A dikalikan vektor B cross vektor C dikalikan cos gamma ini akan sama dengan yang ini, vektor A dot dalam kurung vektor B cross vektor C. Ini adalah sifat-sifat dari perkalian titik dan perkalian cross yang berada dalam satu operasi yang sama ya, namun melibatkan 3 vektor yang berbeda. Demikianlah presentasi video pembelajaran kali ini. Nanti di video selanjutnya akan saya kasih latihan soal ya, sedikit latihan soal. Saya jelasin aplikasi atau implementasi dari teori-teori atau rumus-rumus yang tadi sudah saya sampaikan. Ini ada beberapa buku yang bisa Anda bisa pakai ya. Pertama, ini ada satu situs bagus ya, calcworkshop.com. Ini bagus, jadi penjelasan tentang vektor geometrinya. Ada 2 dimensi vektor, 3 dimensi vektor di situ. Dan buku yang kita pakai dalam mata kuliah ini, Unfact ini adalah
Advanced Engineering Mathematics, sekarang kan Krezik. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.